dengan NIM 203020086 dan teman saya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fredo Ecclesia dengan NIM 20302030 akan mempresentasikan tentang aspek moral dan etika dalam keuangan digital. Keuangan digital atau disebut sebagai financial technology atau fintech adalah perusahaan jasa keuangan yang menggunakan teknologi internet dan software yang terkini dalam model bisnisnya. Revolusi digital juga terjadi dalam layanan keuangan. Transaksi bisnis yang banyak menggunakan fintech adalah pembayaran, pembiayaan, investasi, asuransi, lintas proses, dan infrastruktur. Selanjutnya, fintech mengubah model bisnis konvensional menjadi lebih advanced, yang awalnya dalam melakukan transaksi pembayaran kita harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas. Kini, kita dapat melakukan transaksi pembayaran jarak jauh yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech semakin banyak di Indonesia, terutama fintech lending atau jasa peminjaman uang. Per Oktober 2020 menunjukkan terdapat 155 perusahaan fintech lending yang terdaftar secara resmi di lembaga OJK. Semua industri atau usaha membutuhkan etika bisnis. Fintech juga menghadapi tantangan etika bisnis, bahkan berpotensi jauh lebih banyak atau beragam karena adanya penggunaan teknologi. Tanpa etika bisnis, industri fintech setidaknya akan mengulangi kesalahan etika yang sama dengan finansial tradisional. Aspek moral dan etika dalam keuangan digital atau fintech. Pengertian moral menurut para ahli yaitu, yang pertama, menurut Maria Assumpata, pengertian moral adalah aturan atau rule mengenai sikap atau attitude dan perilaku manusia atau human behavior sebagai manusia. Yang kedua, menurut Russell Swanberg, artinya moral adalah suatu pernyataan dari pemikiran yang berhubungan dengan keantusiasan seseorang dalam bekerja, di mana hal itu dapat merangsang perilaku seorang tersebut. Sedangkan etika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang standar moral yang kita anut. Sedangkan standar moral adalah standar yang melibatkan penilaian kebaikan dan keburukan preferensi orang banyak dibandingkan untuk kepentingan diri sendiri. Tidak dikembangkan oleh pemerintah atau orang yang berkuasa atau figur otoritas, dirasakan bersifat universal, berbasiskan pertimbangan yang tidak memihak, diasosiasikan dengan emosi khusus seperti rasa bersalah dan perbendaharaan kata seperti kewajiban, hak, keadilan. Pengetahuan tentang etika pada dasarnya diperlukan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis fintech. Bisnis fintech memerlukan etika agar dapat bertahan. Fintech yang melakukan bisnis secara tidak etis akan kehilangan kepercayaan konsumen. Etika diperlukan fintech karena perusahaan yang beretika cenderung lebih bertahan dalam jangka panjang. Bidang ilmu, etika bisnis secara khusus berbicara tentang penerapan etika dalam lingkungan bisnis. Etika bisnis adalah bidang ilmu yang mempelajari standar moral sebagai panduan dalam aktivitas bisnis. Dengan demikian, etika bisnis lebih bermakna sebagai menjalankan aktivitas bisnis secara etis. Sedangkan etis ini tidak sama dengan etika atau hukum, yang ada konsekuensinya, hukuman apabila tidak melaksanakan. Selanjutnya adalah penerapan penegakan aspek moral dan etika dalam keuangan digital. Contohnya, keluhan atas praktek pinjaman online atau pinjol ilegal marak terjadi di berbagai media massa dan media sosial. Cara-cara kekerasan fisik dan non-fisik hingga pembocoran identitas peminjam yang gagal bayar disebar ke media, hingga cara-cara tidak beretika. Pembocoran identitas pribadi ke publik dapat dikategorikan sebagai cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Praktek kotor perusahaan pinjaman online dalam menagih peminjam yang mandek lebih banyak dilakukan oleh fintech ilegal yang tidak terdaftar pada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
Muncullah vintage ilegal karena meningkatnya kecenderungan masyarakat melakukan pinjaman uang secara mudah dan cepat melalui vintage ilegal. Budaya konsumtif sebagian besar masyarakat memicu perkembangan jasa peminjaman secara online, cukup dengan memotret identitas diri beserta slip gaji. Perkembangan pusat jasa vintage peer-to-peer lending atau P2P mengundang pihak-pihak tertentu untuk melakukan jasa yang sama cukup dengan membuat aplikasi peminjaman tanpa disertai dengan kelengkapan legalitas perusahaan. Dengan berbekal aplikasi, pihak tersebut bekerja sama dengan media sosial tertentu untuk melakukan sosialisasi melalui iklan secara online untuk merebut perhatian masyarakat dengan janji kemudahan untuk meminjam uang meski dalam bunga yang tinggi, serta rentang pengembalian uang dalam jangka pendek. Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK mencatat dari tahun 2018 hingga 2019 telah menangani pengaduan sebanyak 1.230 penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK. Pada tahun 2018 tercatat 404 entitas, sedangkan pada tahun 2019 sejumlah 826 entitas, sekitar 42% entitas tidak ditindaklanjuti karena tidak diketahui asal-muasalnya. Untuk mengetahui ciri aplikasi vintage ilegal, ada beberapa cara. Yang pertama, mengidentifikasi identitas perusahaan dan alamat perusahaan. Vintage legal memiliki identitas dan legalitas atas perusahaan agar dapat menjamin kepercayaan pada masyarakat yang meminjam. Kedua, mewaspadai persyaratan yang mudah dalam peminjaman dan tidak memberikan informasi secara lebih rinci mengenai bunga dan denda dalam skema peminjaman online yang ditawarkan. Biasanya, vintage ilegal memiliki bunga dan denda yang tidak terbatas. Ketiga, vintage ilegal juga biasanya tidak memiliki batasan waktu penagihan pinjaman. Keempat, meminta akses ke seluruh data yang ada di ponsel peminjam. Kelima, suka menyebar ancaman, teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga menyebarkan foto atau video pribadi peminjam. Keenam, tidak mempunyai layanan pengaduan pelayanan. Penyedia jasa peminjaman online yang legal biasanya menginformasikan kepada masyarakat yang ingin meminjam berbagai informasi seperti manfaat, biaya bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman. Sementara terkait keluhan atas vintage ilegal maupun jika mengetahui ada ciri-ciri vintage peer-to-peer lending ilegal yang tersebut di dunia maya, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian Republik Indonesia jika ditemukan ada unsur pidana. Sementara jika ada keluhan dan pengaduan terhadap vintage legal yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dapat dilaporkan kepada OJK. Pengembangan moral dan etika dalam keuangan digital. Praktek yang dilakukan oleh vintage ilegal dalam menjalankan usahanya dalam sektor industri jasa keuangan sangat jauh dari moral dan etika bisnis yang meniscayakan bertingkah laku yang baik termasuk dalam melakukan penagihan atas pinjaman yang mandek bagi nasabahnya. Praktek penagihan dengan cara kekerasan fisik atau non-fisik sangat bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang tumbuh dalam lingkungan industri jasa keuangan yang bermartabat. Praktek yang tidak bermoral dan beretika seperti ancaman, teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik terhadap nasabah vintage ilegal adalah bentuk-bentuk pelanggaran moral dan etika bisnis. Pelakunya dapat dikenakan sanksi berdasarkan perilakunya seperti sanksi pidana, sanksi sosial, serta sanksi administrasi pada individu dan organisasinya. Sanksi pidana dapat diberlakukan pada individu pelaku pelanggaran pidana yang melakukan pencemaran nama baik nasabah peminjam. Sementara sanksi sosial dapat diberlakukan pada pelaku individu maupun secara berkelompok yang melakukan pelanggaran etis. Dan sanksi administrasi dikenakan pada institusi pelaku yang melakukan pelanggaran moral dan etika bisnis, seperti sanksi pembekuan izin berusaha secara temporer maupun secara permanen. Keutamaan moral dan etika dalam industri jasa keuangan agar dapat menjadi pedoman dalam tingkah laku bagi para pelaku bisnis dan pegawai pada perusahaan industri jasa keuangan.
Pedoman dalam bertingkah laku perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan etika kerja karyawan yang disusun untuk mempengaruhi bentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran dan konsistensi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut.